Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai memaksimumkan turunan berarah pada mata kuliah kalkulus paubah banyak, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Meli Khairatun-Nisa, NIM 2019-35001. Kedua, Suci Rayuningsih, NIM 2019-35002. Yang ketiga, Muhammad Dorif, NIM 2019-35010. Yang keempat, Novita Melia Putri, NIM 2019-35011. Yang kelima, Dewi Neta Febrianti, NIM 2019-35014. Yang keenam, Ajeng Vita Inggit-Yawati, NIM 2019-35019. Yang ketujuh, ada Dwi Damayanti, NIM 2019-35023. Ke-8 ada Maya Sofia Rahmatika, NIM 2019-35024. Dan yang ke-9 ada Lia Sofian Aizah, NIM 2019-35027. Dengan dosen pengampu Ibu Safitri Warna Puliandari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada materi kali ini, kami akan membahas yang pertama adalah mengenai laju perubahan, yang kedua tentang kurva ketinggian, dan disertai dengan contoh soal. Yang pertama adalah laju perubahan maksimum. Misal theta adalah sudut U dan del F vektor P, maka D vektor U F vektor P sama dengan vektor U dikali del F vektor P sama dengan panjang dari vektor U dikali dengan panjang dari del F vektor P dikali dengan cos theta. Jadi, D vektor U F vektor P akan bernilai maksimum bila theta sama dengan 0 dan minimum bila theta sama dengan pi. Jika pi sama dengan 0, maka D vektor U F vektor P sama dengan panjang dari del F vektor P. Dan jika theta sama dengan pi, maka D vektor U F vektor P sama dengan negatif panjang dari del F vektor P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Suci. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema. Yang pertama adalah suatu fungsi bertambah paling cepat di P pada arah gradien dengan laju panjang dari del F vektor P. Dan yang kedua adalah suatu fungsi berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju negatif panjang dari negatif del F vektor P. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah andaikan seekor semut berada pada paraboloida hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat di titik 1,1,0 pada arah mana ia harus bergerak untuk panjatan yang paling curam, berapa kemiringan pada saat ia memulai. Kemudian perhatikan gambar di samping seperti itu. Dan selanjutnya adalah penyelesaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dorif. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian. Misalkan F X, Y sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat, maka del F
X, Y sama dengan Fx, Fy sama dengan 2 dikali Y dikurangi 2 dikali X sama dengan 2Y dikurangi 2X sama dengan negatif 2X ditambah 2Y. Del F 1,1 sama dengan dalam kurung negatif 2 dikali 1, 2 dikali 1 sama dengan negatif 2,2. Dengan demikian, semut harus bergerak dari 1,1,0 ke arah vektor negatif 2i ditambah 2j dengan kemiringan sebesar apa itu sendiri? Lali aku mau malah. Dengan demikian, semut harus bergerak dari 1,1,0 ke arah vektor negatif 2i ditambah 2j dengan kemiringan sebesar panjang dari negatif 2i ditambah 2j sama dengan akar negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya, yaitu kurva ketinggian. Pada kurva ketinggian, nilai F konstan. Jadi, jika kita bergerak dalam arah vektor singgung U pada kurva tersebut, maka laju perubahan ketinggiannya akan sama dengan 0. D vektor U, F vektor P sama dengan U dikali del F vektor P sama dengan 0. Jadi, vektor gradien F di P tegak lurus pada kurva ketinggian F yang melalui P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman siapa terus sih? Neta. Baik, selanjutnya adalah contoh soal di kurva ketinggian. Misal f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, maka turunan berarah dari f di 1,2 dalam arah vektor u sama dengan 1 per akar 5 negatif 2,1 sama dengan 0. Vektor u sama dengan 1 per akar 5 negatif 2,1. F x y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. F aksen x, y sama dengan 2x ditambah 2y. F aksen x, y sama dengan f vektor p. 2 kali 1, 2 kali 2 sama dengan f vektor p. 2,4 sama dengan f vektor p. D vektor U, F vektor P sama dengan vektor U dikali F vektor P sama dengan 0. D vektor U, F vektor P sama dengan 1 per akar 5 negatif 2,1 dikali 2,4 sama dengan 0. Ini terjadi karena vektor U merupakan vektor singgung pada kurva ketinggian F di 1,2. Selanjutnya adalah contoh soal. Soal 1, tentukan laju perubahan f, x, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi y pangkat 5, p sama dengan 2, negatif 1. Diketahui 2, negatif 1, f, x, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi y pangkat 5. F aksen x, y sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5 y pangkat 4. F aksen 2, negatif 1 sama dengan 3
dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 negatif 1 pangkat 4. F aksen 2, negatif 1 sama dengan 12 dikurangi 5. Vektor P sama dengan akar X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sama dengan akar 2 pangkat 2 dikurangi negatif 1 pangkat 2. Sama dengan akar 4 ditambah 1. Sama dengan akar 5. Merupakan vektor satuan laju perubahan F X Y pada titik di atas adalah besarnya gradien. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Neta. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan laju perubahan dari fungsi X, Y, Z sama dengan X, E pangkat YZ dengan P sama dengan 2,0, negatif 4. Diketahui, del fungsi X sama dengan E pangkat YZ, del fungsi Y sama dengan X, Z, E pangkat YZ, del fungsi Z sama dengan X, Y, E pangkat YZ. Del fungsi X, Y, Z sama dengan E pangkat YZ, X, Z, E pangkat YZ, X, Y, E pangkat YZ. Del fungsi 2,0, negatif 4 sama dengan E pangkat 0 kali negatif 4, 2 kali negatif 4 kali E pangkat 0, negatif 4, 2 kali 0 kali E pangkat 0 kali negatif 4. Didapatkan del fungsi F 2,0, negatif 4 sama dengan 1, negatif 8,0. 1, negatif 8,0 per akar 65 adalah vektor satuan arah. Sehingga nilai mutlak 1, negatif 8,0 sama dengan akar 65 didapatkan 8,0623 sebagai laju perubahan. Jadi, laju perubahan fungsi X, Y, Z ke arah pada titik P sama dengan titik P 2,0 negatif 4 adalah 8,0623. Untuk soal yang ketiga, diberikan fungsi f(x)y sama dengan x pangkat 2 min y pangkat 2 dan p sama dengan 1,2. Tentukan vektor gradien del fungsi p vektor satuan u sehingga du fungsi p maksimum. Penyelesaian diketahui fx sama dengan 2x dan fy sama dengan negatif 2y. Maka del fungsi p sama dengan fx, fy. Del fungsi P sama dengan 2x, negatif 2y dengan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 didapatkan 2 kali 1, negatif 2 kali 2 sama dengan 2, negatif 4. Du fungsi P maksimum pada vektor satuan. U sama dengan 2, negatif 4 per akar 2 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 sama dengan 2, negatif 4 per akar 4 ditambah 16. Sama dengan 2, negatif 4 per akar 20. Didapatkan 1 per akar 5, 1, negatif 2. Jadi, du fungsi P maksimum pada vektor 1 per akar 5, 1, negatif 2. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng Pita. Baik, untuk soal nomor 4, diketahui f(x, z) sama dengan 1 per 6 x kuadrat ditambah 1 per 9 y kuadrat. Carilah gradien f di titik 4,3 dan carilah laju perubahan f, x, z dalam arah 1 per 4 pi pada titik 4,3. Diketahui dari soal f x, z sama dengan 1 per 6 x kuadrat ditambah 1 per 9 z kuadrat.
Untuk titiknya yaitu 4,3 dengan arah 1/4 pi. Penyelesaian soal A yaitu del f x, z sama dengan do f x, z per do x dikali i ditambah do f, x, z per do z dikali j sama dengan do dikali 1/6 x kuadrat ditambah 1/9 z kuadrat dibagi do x dikali i ditambah do dikali 1/6 x kuadrat ditambah 1/9 z kuadrat dibagi do z dikali j sehingga hasilnya 1/8 x dikali i ditambah 2/9 z dikali j. Pada titik 4,3 yaitu del f 4,3 sama dengan 1/8 dikali 4 i ditambah 2/9 dikali 3 j sehingga 1/2 i ditambah 2/3 j. Jadi gradien f di titik 4,3 adalah 1/2 i ditambah 2/3 j. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Lia Sofyana. Penyelesaian soal B yang bagian B. Soal 4 yang bagian B. DU f x, y sama dengan fx x, y cos theta ditambah fy x, y sin theta. DU f x, y sama dengan 1/8 x cos 1/4 pi ditambah 2/9 y sin 1/4 pi. DU f x, y sama dengan 1/8 x dikali 1/2 akar 2 ditambah 2/9 y dikali 1/2 akar 2. DU f x, y sama dengan 1/16 akar 2x ditambah 2/9 akar 2y pada titik 4,3. DU f x, y akar 2 dikali 4 ditambah 2/9 akar 2 dikali 3. DU f x, y sama dengan 1/4 akar 2 ditambah 1/3 akar 2. Sehingga DU f x, y sama dengan 7/12 akar 2. Jadi laju perubahan f x, y dalam arah 1/4 pi pada titik 4,3. Soal nomor 5. Tentukan turunan berarah dari f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3xy plus 2y kuadrat di titik P negatif 1,2 dengan arah U sama dengan 2i dikurangi j. Diketahui dari soal f x, y sama dengan x2 dikurangi 3xy ditambah 2y pangkat 2. Titik P negatif 1,2 dan U sama dengan 2i dikurangi j. Maka gradien dari f adalah del f x, y sama dengan del x pangkat 2 dikurangi 3xy ditambah 2xy pangkat 2. Sama dengan do f x, y per do x dikali i ditambah do f x, y per do y dikali j. Sama dengan do dikali x pangkat 2 dikurangi 3xy ditambah 2x pangkat 2 per do x dikali i ditambah do dikali x pangkat 2 dikurangi 3xy ditambah 2x pangkat 2 per do y dikali j. Sehingga 2x dikurangi 3y dikali 1 plus 4y dikurangi 3x dikali j. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maya. Baik, berikutnya merupakan lanjutan pembahasan dari soal sebelumnya. Jika gradien f di titik P negatif 1,2, berarti x, y ini diganti dengan negatif 1,2. Dihasilkan
del F negatif 1,2 sama dengan 2 kali negatif 1 min 3 kali 2i ditambah 4 kali 2 dikurangi dikurangi 3 kali negatif 1j. Diperoleh negatif 2 dikurangi 6i ditambah 8 plus 3j. Hasilnya 8i plus 11j. Jadi DUF negatif 1,2 sama dengan U kali del F negatif 1,2. Sama dengan, tadi sudah diketahui di soal bahwa U sama dengan 2I min J. Maka jika diubah dalam bentuk koordinat, itu menjadi 2, negatif 1. Dan ini jika diubah dalam bentuk koordinat, menjadi negatif 8,11. Jadi 2, negatif 1 kali negatif 8,11, hasilnya 2 kali negatif 8 ditambah negatif 1 kali 11. 2 kali negatif 8 hasilnya negatif 16, negatif 1 kali 11 hasilnya negatif 11, sama dengan negatif 27. Jadi turunan berarah dari fx, y sama dengan x kuadrat min 3xy plus 2y kuadrat di titik P negatif 1,2 adalah negatif 27. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi. Oke, selanjutnya adalah soal ke-6. Tentukan turunan berarah dari fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y kuadrat dalam arah vektor satuan yang membentuk sudut 1/6 pi dengan sumbu x positif di titik x, y dan di titik 1, negatif 1. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus vektor satuan. Vektor satuan di sini adalah v sama dengan cos theta, sin theta. Theta adalah sudut. Sudutnya di situ sudah diketahui yaitu 1/6 pi. Berarti cos 1/6 pi, sin 1/6 pi. Karena sudut 1/6 pi itu sama dengan 30 derajat, berarti cos 30 derajat, sin 30 derajat. Cos 30 derajat adalah akar 3/2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Berarti vektor satuannya adalah akar 3/2i, setengah j. Jadi dapat disimpulkan turunan berarah dari fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat tambah 3y kuadrat dalam arah vektor satuan adalah akar 3/2i, setengah j. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.